Pelajaran 9. Membuat orang tua dan orang yang dicintai merasa tenang terhadap kita. Kita lanjutkan pelajaran yang di depan. Kalimat berikutnya. Chen Zexing, Hun Zeding. Salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Chen Hun Ting Xing. Kita pada pelajaran sebelumnya ada menyebutkan Raja Zhou terhadap ayahnya Raja Qi telah melakukan melayani di malam hari dan pagi hari menyapa. Rasa berbakti ini juga telah membuat seluruh rakyat tersentuh dan meneladaninya. Ada seorang guru yang pernah mengatakan kepada guru Cai, di dalam弟子规ada ampasnya, Zhao Po. Zhao Po, ampas beras, adalah cangkang beras hasil buangan proses pengolahan yang sama sekali tidak dapat dimakan lagi. Teman-teman sekalian, bila orang lain mengatakan弟子规ada ampasnya, kamu akan bagaimana? Perlukah untuk segera berdebat dengannya? Berdebat kemungkinan tidak mempunyai hasil apapun. Kita dapat bersikap rendah hati dan hormat untuk meminta pendapat padanya. Kalimat manakah yang merupakan ampas yang perlu dibuang? Dia berkata, Chen Zexing, Hun Zeding. Salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari, merupakan ampas yang perlu dibuang. Guru Cai melanjutkan bertanya padanya lagi, mengapa Anda merasa ini adalah ampas yang perlu dibuang? Dia berkata, dalam sehari harus menanyakan 2 kali terlalu merepotkan. Selanjutnya beliau berkata pada guru itu, pagi-pagi begitu bangun, anak memberi hormat dan menanyakan kabar dengan orang tua. Saat melihat dahi putranya cerah, menunjukkan dia semalam tidur dengan sangat baik, maka orang tua sangat tenang. Pagi-pagi sekali sudah ada pemberian salam anak, membuat orang tua makin bersemangat dan gembira. Bekerja seharian juga sangat bertenaga. Ini adalah manfaat baik dari memberi salam di pagi hari. Di malam hari atau anak pulang sekolah melapor dengan orang tua, ayah, ibu, saya sudah pulang. Apakah kalian melewati hari ini dengan baik? Setelah orang tua melihat warna muka anaknya cukup baik, menunjukkan pembelajaran hari ini di sekolah sangatlah baik. Seharusnya tidak ada terjadi konflik dengan teman sekolah, orang tua juga sangat tenang. Jadi, pagi hari menyapa sekali dan malam hari sekali, maka akan membuat hati orang tua lebih tenang dan nyaman. Kita dalam sehari hanya memikirkan orang tua 2 kali. Dalam sehari, orang tua memikirkan kita berapa kali? Ada seorang ibu yang pernah berkata kepada guru Cai, perbedaan temperatur antara 2 musim, di musim semi dan gugur sangatlah besar. Karena khawatir di tengah malam anak akan menendang selimut dan kedinginan, sedangkan selimut yang mereka gunakan sendiri sangatlah tipis. Tidur sampai tengah malam dan terbangun karena kedinginan, segera pergi melihat anak.
Bila tidak diselimuti dengan baik, maka segera menyelimuti anaknya dengan baik. Teman-teman sekalian, sampai tidur pun orang tua juga tidak lupa untuk memperhatikan putra dan putri. Sudah jelas, dalam sehari orang tua memikirkan kita berapa kali? Setiap saat selalu memikirkan dan memperhatikan. Setelah dibahas sampai bagian ini, dalam ingatan guru saya juga ada kesan yang sangat mendalam. Semasa kecil, di saat beliau tidur, di tengah malam selalu merasa ada orang yang membantu menyelimutinya. Ketika membuka mata dengan terkantuk-kantuk, kadang-kadang yang terlihat adalah ayah, kadang-kadang ibu. Melalui proses kasih sayang keluarga antara ayah dan anak maupun ibu dengan anak ini akan terjalin dengan sendirinya. Jadi guru Chai berkata kepada guru tersebut bahwa kita sebagai putra dan putri, khususnya yang masih muda, di dalam kehidupan pekerjaan sangatlah sulit dikatakan, bahkan dalam segi penghasilan dapat memberikan dukungan apa kepada orang tua. Tetapi setidaknya harus mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap kita, harus membuat orang tua tenang. Chen Hun Ting Sing, salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari, dapat membuat orang tua tenang. Setelah guru tersebut selesai mendengarkan, dia berkata, "Guru Chai, kebudayaan tradisional yang kamu pelajari cukup bagus. Tentunya guru Chai sangat tidak berani menerima sanjungan, merasa takut dan gentar." Akhirnya dia tiba-tiba berkata lagi, "Guru Chai, kamu sendiri saja tidak melakukannya. Kami, orang yang membaca buku kebijakan, paling takut orang lain mengatakan kamu sendiri saja tidak melakukan." Guru Chai sangat gugup dan bertanya padanya, "Mengapa kamu merasa saya tidak melakukan?" Dia berkata, "Sekarang ini kamu terpisah begitu jauh dari rumah. Mana mungkin kamu dapat menyapa di pagi dan malam hari?" Guru Chai berkata kepada guru tersebut, "Bila saya pagi hari menelepon sekali, malam menelepon sekali lagi, ibu saya pasti akan memarahi saya. Apakah kamu tidak tahu biaya telepon jarak jauh sangat mahal?" Jadi kita mempelajari kalimat Chen Hun Ting Sing, salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Yang paling penting adalah menenangkan hati orang tua. Guru Chai biasanya Sabtu malam menelepon pulang. Ibu pasti akan duduk di sana dulu. Setelah telepon berbunyi, dia dapat segera mengetahui putranya yang menelepon. Dan dalam percakapan telepon setiap minggunya, Guru Chai pasti akan dengan jelas melapor kondisi pekerjaan dan kehidupan selama seminggu ini pada ibu, agar dia memahami dan tidak khawatir. Berbuat sampai perkataan, perilaku, dan moralitas sendiri tidak membuat orang tua khawatir. Inilah yang paling penting. Seandainya pekerjaan dan keluarga kita sendiri saja tidak dapat diurus dengan baik, meskipun kamu setiap hari menelepon 3 kali kepada ibumu, apakah ibumu akan tenang? Kita harus memahami sifat dasar dari setiap ajaran dan melaksanakannya dengan baik. Cubiku fat pimin, bila keluar rumah harus berpamitan, bila kembali melaporlah
berhadapan. Saat keluar rumah harus berkata kepada orang tua kemana kita akan pergi. Saat pulang juga harus melapor pada orang tua kita telah pulang. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat penting. Jangan meremehkan setiap bagian kecil. Saat anak paham untuk salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Setiap salam yang dikatakan pada orang tua adalah sedang meningkatkan hubungan erat di antara orang tua dan anak. Dan cupiku van Pimien, bila keluar rumah harus berpamitan, bila kembali melaporlah berhadapan, adalah agar dia paham semua perilakunya sendiri tidak seharusnya menambah kekhawatiran orang tua. Pernah ada seorang murid setelah pulang sekolah sampai di rumah tidak memberi salam dengan anggota keluarga. Langsung berlari ke ruang baca untuk bermain video game. Setelah 1 jam lebih, ibunya mengira dia tidak pulang ke rumah. Maka menelepon ke sekolah, menanyakan apakah ada dihukum oleh guru untuk tinggal di sekolah tidak. Ketika guru Chai menjawab, jam pulang sekolah telah lewat 1 jam lebih. Bagaimana mungkin masih belum pulang? Ibunya sangat gugup dan mengatakan, apakah perlu melapor polisi? Guru Chai mengatakan jangan dulu. Dicari lebih teliti lagi di dalam rumah. Akhirnya setelah diperiksa, anaknya berbaring di ruang baca untuk bermain video game. Pulang ke rumah tidak memberi salam telah membuat orang tua sangat khawatir. Oleh karena itu, kebiasaan yang baik pasti harus ditumbuhkan. Selain terhadap orang tua, terhadap anggota keluarga juga harus cupiku van Pimien. Bila keluar rumah harus berpamitan, bila kembali melaporlah berhadapan. Misalnya terhadap istri, perlukah seperti ini? Perlu. Terhadap orang yang memberi perhatian pada kita, kita seharusnya membuat mereka tenang, barulah benar. Sebagai manusia, seharusnya saling memahami. Jadi, pergi kemanapun harus diberitahukan pada istri. Tetapi, di antara suami istri sekarang, apakah ada begitu terus terang? Seandainya di antara suami istri tidak berterus terang, masih harus berrahasia, kebersamaan seperti ini selama puluhan tahun akan sangat menderita. Menjaga keluarga ada sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu tidak ada rahasia dalam hidup bersama. Tulus dan saling memaafkan seperti ini barulah tenang dan nyaman. Sehingga pergi kemanapun harus diberitahukan pada istri. Kemudian saat kita memastikan tidak pulang untuk makan, harus lebih awal memberitahukan istri. Janganlah baru ditelepon pada jam 12 siang. Setelah istri selesai mempersiapkan makanan, kita janganlah menyia-nyiakan pengorbanan dan perhatian orang lain terhadap kita. Kita seharusnya menghargai dan memahaminya. Saat di antara anggota keluarga dapat saling memahami, maka keluarga akan rukun dan semua hal akan sejahtera. Selain di rumah menerapkan cupiku van Pimien, bila keluar rumah harus berpamitan, bila kembali melaporlah berhadapan. Di dalam perusahaan, kita juga seharusnya berperilaku demikian.
Misalnya, tiba-tiba kamu ada masalah dan harus keluar kantor untuk mengurusnya. Bila kamu tidak memberitahukan orang lain, sampai saatnya tiba-tiba ada hal yang harus ditanyakan padamu, juga tidak tahu kamu telah pergi kemana, maka akan membuat semuanya sangat khawatir. Pimpinan juga akan mengeluh padamu, merasa kamu tidak bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu hal. Jadi kita harus paham untuk mengatakan, sekarang saya akan keluar sebentar, 20 menit kemudian akan kembali. Atau mengatakan, sekarang ini saya akan pergi mengurus masalah. Bila ada urusan yang harus diselesaikan, maka teleponlah saya. Singkatnya, harus melakukan cupiku fan pimin. Bila keluar rumah harus berpamitan, bila kembali melaporlah berhadapan. Maka tidak akan membuat orang yang di sekitar kita khawatir karena mereka tidak tahu kemana kita telah pergi. Kita juga harus sering mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah setiap tutur kata dan perilaku kita ada menyebabkan beban untuk orang lain? 居有常，业变。Pola hidup harus teratur dan rapi. Kegiatan usaha jangan sering berganti. 居 pola hidup. Kita dapat memahaminya dari beberapa sudut pandang. Di sekolah, masa sebagai murid adalah belajar. Masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat adalah bekerja. Setelah menikah adalah kewajiban rumah tangga. Tidak ada aturan, maka tidak akan sempurna. Kehidupanmu harus sangat beraturan dan disiplin. Pembelajaranmu, pekerjaanmu, dan rumah tanggamu barulah dapat dikelola dengan benar. Mari kita lihat, apakah murid-murid dan anak-anak sekarang memiliki 居有常, pola hidup yang teratur dan rapi? Seringkali seusai pelajaran di hari Jumat, mereka seperti lepas kendali. Ada yang menonton televisi sampai tengah malam, dan ada yang pergi menari sepanjang malam. Hari Sabtu dan Minggu digunakan untuk apa? Tidur. Setelah tidur, jika bisa memulihkan energi masih lebih baik. Jika tidak pulih kembali, sedikit demi sedikit kesehatan akan menurun. Orang tua melihat perilaku anak yang seperti ini harus bagaimana? Tidak boleh memanjakannya. Harus segera mengoreksi sejak awal. Seharusnya sejak dia kecil, tidak sepatutnya membiarkan dia menonton televisi tanpa membatasi waktu pada Jumat malam. Kita harus jelas, kebiasaan buruk seseorang apabila telah terbentuk akan sulit untuk dihilangkan. Yang disebut wanpu sangju, gemar bermain akan menghilangkan tekad. Terlebih lagi anak sekarang tidak punya tekad. Maka ketika ia masih gemar bermain akan benar-benar yuling jenging. Nafsu membuat orang kehilangan akal sehat. Kecanduan dalam permainan tersebut tidak dapat melepaskan diri. Ada sebagian murid yang bermain internet dapat bermain sampai tengah malam. Dalam masa ini, sebagai orang tua harus sangat berhati-hati karena banyak sekali barang-barang berteknologi tinggi. Sebelum mendapatkan manfaat, kita sudah terlebih dahulu menerima keburukannya. Kita lihatlah murid-murid begitu awalnya sudah dekat dengan internet,
Apakah kemampuannya menganalisa pengetahuan akan meningkat? Apakah ajaran moralitas dan pengetahuannya ditingkatkan? Tidak. Keteguhan anak masih tidak cukup stabil dan kamu juga tidak memperdulikan situasinya dalam bermain internet. Kemungkinan dia akan bersahabat dengan teman-teman internet yang tidak baik. Dia tidak mempunyai kemampuan menilai dan tidak mempunyai kebijaksanaan. Teman internetnya mengirim kata-kata manis, kemungkinan dia akan tersesat. Bahkan kemungkinan melakukan kesalahan atau keterpurukan yang parah akan menyebabkan penyesalan seumur hidup. Bila anak melakukan kesalahan yang sulit ditebus, maka itu merupakan penyesalan orang tua seumur hidup. Jadi tidak boleh tidak berhati-hati. Dan masih ada seorang mahasiswa di provinsi Shantung di tengah malam selalu bermain video game yang saling membunuh. Akhir dari permainannya mengakibatkan terjadi kelainan pada otaknya. Seringkali merasa banyak sekali orang yang ingin membunuhnya. Maka dia memberitahukan situasi ini pada gurunya. Setelah gurunya selesai mendengar merasa tidak benar, segera memberitahukan orang tua murid ini. Orang tua segera ke sekolah untuk menjemputnya, tetapi masih belum terjemput. Murid ini telah membawa pisau dan melukai banyak orang di jalanan. Di antaranya ada beberapa orang yang telah kehilangan nyawa. Jadi kamu lihatlah, bermain hal yang tak bermanfaat akan kehilangan kesadaran dan melakukan kesalahan besar. Dengan sebuah kesalahan ini akan menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu, para orang tua sekalian, bila menginginkan pembelajaran anak pada jalurnya, maka harus membuat kehidupan anak mempunyai aturan dan kedisiplinan. Maka harus membina kebiasaan anak membaca buku. Ada banyak sekali orang tua yang berpikir sangatlah sulit. Anak sekarang begitu suka bermain. Kita sepertinya berpikir ke arah yang negatif. Kamu selalu berpikiran negatif, maka yang dipikirkan sungguh menjadi kenyataan. Guru Chai memikirkan kembali. Sejak kecil, beliau dengan dua orang kakaknya tidak menonton televisi. Orang tua mereka tidak pernah mengatakan, kalian jangan menonton televisi. Setelah makan malam, orang tua mereka akan pergi ke kamar untuk membaca buku. Saat orang tua sedang membaca buku, beranikah Guru Chai yang masih kecil duduk di depan televisi sambil menonton? Tidak berani. Sehingga dengan sendirinya, Guru Chai akan bersama dengan kedua kakaknya membaca buku bersama-sama di lantai atas. Jadi pada masa SMP dan SMA, ibu mereka ke lantai atas bukanlah menyuruh mereka untuk belajar. Selalu menyuruh mereka, tidurlah, jangan membaca lagi. Bagi Guru Chai dan kakak-kakaknya, belajar telah menjadi suatu kebiasaan yang alami. Jadi sebenarnya mendidik anak tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Yang paling penting adalah menjadikan diri sendiri sebagai contoh. Orang tua yang memiliki pola hidup yang teratur dan rapi, anak akan meneladaninya. Pekerjaan juga harus Ji Yong Chan, pola hidup yang teratur dan
rapi. Bila pekerjaan kita tidak tetap, seringkali berubah-ubah, orang tualah yang paling khawatir. Dibicarakan sampai tahap ini, Guru Chai sangat malu karena setelah beliau lulus kira-kira 1-2 tahun telah mengganti hampir 10 pekerjaan. Tetapi teman-teman sekalian, kalian harus memahami mengapa Guru Chai mengganti sampai 10 macam pekerjaan. Karena beliau sedang mencari tahu pekerjaan manakah yang merupakan kesukaan beliau yang sebenarnya. Boleh dikatakan sangat menyedihkan. Setelah bersekolah selama puluhan tahun lebih, juga tidak tahu kehidupan harus berjalan ke arah mana. Ayah Guru Chai sangatlah baik. Dia berkata kepadanya, "Kamu harus mencari tahu dengan baik. Selama masih dalam batas kemampuan ayah, ayah akan tetap mendukungmu." Karena memiliki seorang ayah yang begitu baik, maka Guru Chai dapat mencoba dengan penuh keberanian. Dalam proses ini juga telah membuka usaha dan menghabiskan sedikit uang ayahnya. Tetapi ayah Guru Chai tetap mengatakan, "Baik, anggap saja biaya untuk les tambahan kamu." Akhirnya karena berjodoh, Guru Chai menjadi guru pengganti selama 2 bulan. Yang diajari adalah anak kelas 1 SD. Tinggi mereka saat berdiri lebih rendah dari pinggang Guru Chai. Sebelumnya saat mereka datang mencari Guru Chai, beliau sendiri juga tidak tahu apakah cocok atau tidak. Maka sangat ketakutan, beliau berkata, "Kalian cari orang lain saja, jangan mencari saya. Saya selama ini tidak pernah berpikir untuk menjadi guru." Kehidupan manusia sungguh ajaib. Seringkali akan ada hal di luar dugaan yang akan terjadi. Saat itu, kamu harus menenangkan hati. Bisa saja jodoh yang baik telah menghampiri. Setelah Guru Chai menolak, seminggu kemudian, mereka datang lagi dan mengatakan sejujurnya mereka tidak dapat menemukan guru pengganti. Saat itu, di dalam hati Guru Chai berpikir tidak boleh bersikap dingin terhadap orang. Sehingga beliau pergi dengan berat hati, ibaratnya mengatupkan geraham. Akhirnya, setelah menjadi guru pengganti beberapa hari, merasa sangat lelah, terutama menjadi beban di dalam hati. Setiap hari berharap anak akan berkembang dan merasa aman. Tetapi setelah kelelahan beberapa hari, tiba-tiba beliau merasa sangat bahagia. Guru Chai mengatakan akhirnya beliau menemukan sebuah pekerjaan yang benar-benar dapat memberikan bantuan pada masyarakat, sehingga menenangkan hati dan menyelesaikan pengajaran 2 bulan itu. Sesampainya di rumah, Guru Chai segera menyiapkan ujian masuk ke Fakultas Keguruan. Akhirnya juga lulus dengan sangat lancar. Jadi dengan seperti inilah perjalanan beliau sampai sekarang. Guru Chai ikut ujian Fakultas Keguruan. Pastilah bukan demi penghasilan, melainkan untuk pendidikan. Guru Chai percaya Confucius dan Mencius akan melindungi dan memberkatinya. Dan beliau tidak berpacaran walaupun banyak sekali teman sekolahnya yang berpacaran, sehingga hati mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Orang yang memiliki cita-cita akan dapat menemukan caranya, sehingga saat di pelajaran pasti akan lebih tekun dibandingkan bersekolah
di sekolah menengah pertama dan menengah atas. Target guru Chai saat itu adalah saat pelajaran tersebut selesai didengar, maka guru Chai harus bisa semuanya dan tidak perlu diulangi lagi di rumah. Jadi kondisi saat belajar itu sangatlah serius. Sungguh, cita-cita sangatlah penting terhadap seseorang. Akhirnya, beliau juga lulus dengan sangat lancar. Kemudian terus berkarya di bidang pendidikan. Karena guru Chai sendiri telah menemukan arah kehidupannya. Juga dapat menerapkan Ju You Chang, Ye Wu Bian. Pola hidup harus teratur dan rapi. Kegiatan usaha jangan sering berganti. Jadi orang tua beliau sekarang sangat merasa tenang terhadapnya. Guru Chai mengajar di Haikou selama 4 bulan lebih. Pada saat liburan tahun baru beliau pulang ke rumah. Setelah masuk, beliau langsung berkata kepada ibunya, "Ibu, perilaku moral ibu sangat bagus." Setelah ibu guru Chai mendengarnya menjadi tertegun. "Apa yang kamu katakan?" Guru Chai berkata, selama 4 bulan lebih ini, di dalam hati beliau tidak ada kekhawatiran. Dalam bekerja juga sangatlah tekun. Itu artinya selama 4 bulan ini ibu tidak ada kekhawatiran dan juga tidak mengkhawatirkan beliau. Membuat guru Chai sangat tenang. Sebenarnya kekhawatiran orang tua terhadap kita, apakah kita dapat merasakannya? Dapat merasakannya. Bila kita tidak dapat merasakannya, menunjukkan rasa perhatian kita terhadap orang tua tidak cukup. Murid Confucius Zheng Shen ada suatu kali naik gunung untuk memotong kayu bakar. Kebetulan di rumahnya kedatangan teman dari jauh. Ibunya berpikir, orang telah datang dari tempat yang begitu jauh. Masih membuat orang menunggu akan sangat tidak sopan. Tetapi juga tidak tahu kapankah Zheng Shen akan pulang. Ibunya cemas dan menggigit jari tangannya sendiri. Zheng Shen yang berada di gunung merasa hatinya sangat tidak enak. Firasatnya mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah. Segera mempercepatkan langkah untuk pulang. Setelah melihat ibu langsung berkata, "Ibu, ada hal apa? Apakah ibu baik-baik saja?" Ibunya barulah mengatakan hal yang sebenarnya padanya. Jadi teman-teman sekalian, hati ibu dan anak sungguh menyatu. Selama guru Chai di Haikou, ada suatu hari jam 12 tengah malam baru saja berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba merasa hati tidak nyaman. Guru Chai tidak ada penyakit jantung sehingga khawatir akan terjadi sesuatu pada ibunya. Tetapi telah tengah malam menelepon pulang ke rumah tidaklah leluasa. Sehingga keesokannya baru menelepon pulang. Ternyata semalam ibu guru Chai salah mengkonsumsi obat. Maksud beliau adalah obat tidur, tetapi yang dikonsumsi adalah obat pelancar pembuluh darah. Sehingga malam itu beliau merasa sangat tidak nyaman. Jadi kita sebagai anak sungguh dapat merasakannya. Selain bidang pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, hubungan suami dan istri rukun dan bahagia, generasi berikutnya dapat diajari dengan baik. Barulah dapat membuat orang tua tenang. Mencius mengatakan, "Bu xiao you san, wu hou wei da." Ada 3 hal yang dapat dianggap tidak berbakti.
tidak mempunyai keturunan. Adalah hal yang terbesar. Teman-teman sekalian, apa yang disebut dengan keturunan? Apakah dengan melahirkan anak maka telah mempunyai keturunan? Penjelasannya terlalu dangkal. Bila melahirkan seorang anak pemboros, ada kemungkinan kakek dan nenek merasa lebih baik tidak dilahirkan, bahkan dibuat kesal setengah mati. Wetan. Dengan tidak menikah dan tidak memberikan keturunan adalah hal yang paling penting. Pengertian yang lebih mendalam adalah tidak mendidik anak dengan baik hingga melakukan hal yang memalukan orang tua dan leluhur, sehingga dikatakan wetan. Tidak menikah dan tanpa pewaris lelaki adalah hal yang paling penting. Jadi, agar orang tua dapat merasa tenang terhadap keluarga kita, kita sungguh harus menumbuhkan kebijaksanaan dengan baik. Mempunyai hubungan yang harmonis dengan istri, suami dan istri harmonis, maka anak dapat diajari dengan baik. Bagaimana hubungan suami istri harmonis? Fakta sekarang adalah persentase perceraian sangat tinggi. Teringat ada suatu kali saat Guru Chai makan bersama sekumpulan teman di Haikou. Saat berbincang, Guru Chai memahami bahwa ada 4 wanita di meja yang sama, 3 di antaranya sudah bercerai. Masih ada seorang lagi yang anaknya baru berusia 1 tahun lebih, sedang mempersiapkan perceraian. Teman-teman sekalian, melihat situasi yang seperti ini bagaimana? Guru Chai sungguh tidak tega melihat ada seorang anak lagi yang mengalami penyesalan hidup karena perceraian orang tuanya, sehingga berpikir untuk mencari kesempatan untuk membahas ajaran hubungan suami istri. Berharap dapat sepenuh hati mencoba untuk mengembalikan situasi yang serius agar dia menarik kembali niat untuk bercerai. Sewaktu makan sambil berbincang, tiba-tiba Guru Chai mengalihkan topik. Beliau berkata, kebersamaan suami istri hanya perlu mengingat sebuah nasihat. Dipastikan suami istri akan hidup bersama sampai tua. Akhirnya mata wanita ini segera membelah besar dan memasang telinga, dengan tenang mendengarkan Guru Chai berbicara. Beliau berkata, dari menikah sampai tua hanya melihat kelebihan pasangan, tidak melihat kekurangan pasangan. Setelah Guru Chai selesai berkata, wanita ini mengurutkan dahi, mengatakan satu kalimat. Guru Chai, sangat sulit. Teman-teman sekalian, apakah memuji istri dan suami begitu sulit? Ada satu kali Guru Chai melakukan seminar di Zhuhai. Beliau baru selesai mengatakan, hanya melihat kelebihan pasangan. Ada seorang nyonya yang berkata, Guru Chai, suami saya tidak ada kelebihan. Selanjutnya, Guru Chai berkata pada wanita itu, saya sungguh kagum padamu. Suami kamu tidak ada kelebihan sama sekali, kamu masih berani menikah dengannya. Jadi kita lihatlah, manusia sangat mudah sekali lupa, mudah melakukan hal berdasarkan pemikiran dan suasana hati sesaat. Saat pria dan wanita berpacaran,
Pernahkah kamu mendengar orang itu mengatakan dia sedang jatuh cinta, kemudian berkata, "Saya sangat menderita"? Tidak ada. Mengapa saat jatuh cinta dapat tidak memperdulikan pasangannya cantik atau jelek, tetapi di depan matanya kekasihnya adalah sempurna tanpa celah? Karena selalu melihat kelebihan pasangan dan setiap saat selalu berpikir apa yang dapat dilakukan untuk dia. Membuka koran untuk memperhatikan film apa yang paling bagus. Di tempat manakah juga ada pameran buku dan ada kegiatan apa lagi sehingga dapat membawa teman wanita pergi jalan-jalan. Pada saat bekerja, begitu melihat jam tangan, mengapa masih saja saat jam 4:30? Sementara jam 5 sudah berjanji untuk makan malam bersama dengan teman wanita. Jadi saat itu hanya ada sebuah pemikiran apa yang dapat dilakukan untuk pasangan. Ini adalah dengan menggunakan hati, merasakan apa yang dibutuhkan pasangan. Setelah menikah, pemikiran telah berubah. Awalnya saya dapat melakukan apa demi pasangan. Akhirnya berubah menjadi apa yang seharusnya pasangan lakukan untuk saya. Sehingga setiap saat menuntut kepada pasangan. Kalau demikian, tekanan kedua pasangan ini menjadi lebih besar. Semakin lama, maka akan timbul konflik. Lambat laun, tidak akan lagi berterima kasih pada apa yang telah dikontribusikan oleh pasangan. Tidak lagi saling mentoleransi dan memaafkan. Jadi teman-teman sekalian, kesalahan sebuah pemikiran, maka dari surga turun ke neraka. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang bertemu dengan malaikat kecil. Malaikat kecil berkata padanya, "Saya membawa kamu pergi melihat surga dan neraka. Kamu mau melihat yang mana dulu?" Teman ini berkata, "Saya melihat neraka dahulu." Setelah tiba di neraka, terlihat ada sebaris meja panjang, kira-kira lebarnya 1 meter. Ada 2 baris orang yang duduk berhadapan. Kedua baris telah penuh diduduki oleh orang. Di bagian tengah diletakkan banyak sekali sayur. Tetapi sumpit setiap orang panjangnya 1 meter. Setelah teriakan "mulai!", setiap orang berpikir perutnya sendiri kelaparan. Sayur yang diambil mengarah masuk ke dalam mulut sendiri. Tetapi karena sumpit yang terlalu panjang, di pertengahan terjadi perkelahian. Setiap orang sangatlah emosi dan memarahi pasangan. Semakin marah, semakin kejam. Semua sayur terjatuh memenuhi lantai. Mereka hidup di mana? Neraka. Semuanya saling menyalahkan, saling memarahi. Setelah melihatnya, batin orang ini sangat menderita. Dia berkata, "Saya tidak mau lihat lagi. Saya mau pergi melihat surga." Maka malaikat kecil membawanya ke surga. Meja yang terlihat masih sebaris semeja panjang itu. Panjang sumpitnya sama. Demikian pula sayurnya. Maka dia sangat heran. Akhirnya setelah sebuah teriakan, "mulai!", semua orang mengambil sumpit tidak terburu-buru dan sibuk.
Setelah sayur diambil terlebih dulu, diletakkan ke dalam mulut orang lain, membantu orang lain mengambil sayur. Ada seseorang yang hubungan dengan sesamanya lebih baik. Tiba-tiba ada 3 orang yang mengambilkan untuknya. Dia berkata, "Pelan sedikit, saya sudah mau tersedak." Jadi kamu lihatlah, bila setiap orang dapat setiap saat selalu berpikir demi kepentingan orang lain, sayur yang dimakan bukan hanya perut saja yang kenyang, suasana hati juga sangat tenang. Guru Chai pernah melakukan seminar di perkampungan Haikou. Seminarnya sangat berarti. Masih harus membawa penerjemah karena penduduk setempat berbicara bahasa Hainan. Guru Chai tidak mengerti. Yang beliau katakan mereka juga tidak mengerti. Jadi setelah kepala desa mendengar yang Guru Chai katakan, barulah diterjemahkan kepada orang lain. Perkataan lucu yang Guru Chai katakan harus melalui dia. Kemudian mereka baru akan tertawa. Kebetulan kali itu juga menceritakan cerita surga dan neraka ini. Malam itu, kepala desa dan wakil kepala desa menemani rombongan Guru Chai makan. Kepala desa dan wakil kepala desa terus mengambilkan sayur ke dalam mangkok mereka. Seorang guru Li yang di samping mereka segera berkata, "Kita sudah tiba di surga." Jadi, kamu lihatlah, saat kita telah mempelajari menyelesaikan masalah dan berperilaku benar, maka semua interaksi antar manusia dengan sesamanya sangat bahagia. Teman-teman sekalian, percayalah, saat kalian makan sekarang juga akan merasa sangat senang. Karena setiap kali akan ada orang yang berkata, "Semuanya silahkan menikmati." Saat orang lain memperlakukan kita dengan kesopanan, kita akan merasa sangat senang. Dan bila makan bersama dengan rekan kerja, ada orang yang telah selesai makan, bersuara pun tidak, langsung pergi. Kesan apa yang diberikan pada orang lain? Orang yang di samping berkata, "Apakah barusan saya ada bersalah padanya?" Rekan kerja yang lain mengatakan, "Apakah semalam dia bertengkar dengan temannya?" Jadi, kesopanan adalah jarak yang paling indah di antara hubungan manusia. Setelah kita selesai makan, dapat teringat dengan orang lain, silahkan dinikmati, saya tinggalkan dulu. Hubungan antar manusia akan menjadi sangat harmonis. Guru Chai menceritakan kisah ini. Yang paling penting adalah untuk memberitahukan kalian semua, sebenarnya yang paling penting dari hubungan suami istri masih terletak pada mentalitas. Saat kita setiap kali mengerti untuk memuji kelebihan pasangan, pasangan juga akan merasa dirinya semakin lama semakin baik, barulah benar. Walaupun Guru Chai tidak menikah, tetapi yang beliau dengar seminar yang paling menarik penonton adalah pembahasan ajaran hubungan suami istri. Jadi, seseorang belum tentu harus mengalami sendiri barulah berpengalaman. Dapat belajar banyak dengan orang lain. Guru Chai pernah tinggal di rumah ibu guru Yang selama setengah tahun. Seringkali melihat rahasia keharmonisan hubungan suami istri mereka.
Tidak peduli apakah guru atau suaminya, setelah masuk pasti akan berkata, "Saya sudah pulang." Orang yang di rumah tidak peduli apa yang sedang disibukkan, pasti akan meletakkan pekerjaan yang sedang dikerjakan, berjalan keluar dan berkata, "Oh, kamu sudah pulang?" Jangan meremehkan salam bersuara rendah ini. Saat salam ini telah hilang, jarak antara manusia dengan manusia akan semakin lama semakin jauh. Ketika ada yang pulang ke rumah, kebanyakan anggota keluarga menundukkan kepala dan tetap melanjutkan membaca koran di tempatnya. Tidak ada ekspresi apapun. Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian dibandingkan dengan kebencian lebih mempunyai sifat membunuh. Kamu benci, kadang-kadang emosi dan marah-marah, masih tetap berkomunikasi tentang perasaan. Benar atau tidak? Tetapi bila terhadap kontribusi pasangan adalah tidak peduli terhadap hal yang di depan mata, ketidakpedulian seperti itu akan membuat hati orang menjadi dingin. Teringat ada satu kali guru saya memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ada beberapa orang tua yang bersama-sama mendengarkan. Ada seorang anak yang duduk di tengah, ayah dan ibunya duduk di kedua sisinya. Pada bagian itu, guru Chai dengan anak-anak menyebutkan dengan satu pemikiran kita yang baik dapat membuat air membentuk kristali yang sangat indah. Kamu berkata padanya, "Saya sangat berterima kasih padamu. Saya sangat mencintai kamu." Air itu akan menjadi kristal yang sangat indah. Bila kamu katakan, "Saya sangat tidak suka padamu, saya sangat membenci kamu," kristalisasi air itu akan sangat buruk. Kami juga pernah mengambil apel untuk melakukan percobaan. Satu buah apel diletakkan di depan pintu. Satu apel diletakkan di pintu belakang. Pintu depan adalah pujian terhadap apel ini. Pintu belakang adalah makian terhadap apel itu. Kebenaran harus mengandalkan pembuktian sendiri. Akhirnya, setelah 1 minggu, apel yang di depan itu lebih licin. Apel yang di belakang pintu itu telah ada beberapa kerutan. Satu teman guru Chai berkata, "Sini, apel yang dimarahi ini untukmu. Apakah kamu mau makan?" Bila mau makan, bukankah telah memakan semua perkataan-perkataan marah ini? Ada sebuah percobaan lagi, yaitu melakukan percobaan dengan nasi putih. 3 mangkok nasi putih. Mangkok pertama adalah memujinya. "Karena kamu barulah membuat tubuh saya mendapatkan nutrisi." Mangkuk yang kedua adalah memarahinya. "Mengapa kamu begitu tidak enak?" Mangkuk yang ketiga adalah tidak menghiraukannya, tidak berbicara dengannya. Akhirnya setelah 1 minggu, mangkuk yang pertama ada sedikit fragmentasi, berbau harum. Mangkuk yang kedua berbau busuk, kehitaman. Mangkuk yang ketiga juga berbau busuk, malah lebih bau dibandingkan mangkuk yang kedua. Mengapa? Ketidakpedulian. Kamu tidak mempedulikannya.
Jadi teman-teman sekalian, perang dingin lebih hebat ataukah perang panas yang lebih hebat? Perang panas tidak begitu dapat terkena penyakit kanker. Sedangkan perang dingin lebih mudah terkena penyakit kanker. Sangat susah dan sangat menderita. Guru saya bicara sampai di sini. Ayah anak itu melihat-lihat istrinya, menepuk-nepuk pundak istrinya. Kemudian melihatnya. Walaupun guru saya tidak tahu apa yang dibicarakannya, tetapi dari pandangan matanya dapat dipahami. Kamu lihat, guru sedang membicarakan. Guru saya di atas panggung merasakan kegugupan untuknya. Ternyata istrinya membalikkan kepala dan membelalakan matanya dengan kejam. Di sana guru saya berpikir, lelaki ini sungguh sangat tidak ada kepekaan, kurang satu kurang. Dia tidak ada memahami mengapa istrinya melakukan perang dingin dengannya. Sebenarnya wanita tidaklah begitu sulit untuk hidup bersama. Guru saya sedang berpikir, pasti karena istrinya telah berkontribusi banyak untuknya, satu suara keyakinan dan pujian pun tidak diucapkannya. Sehingga istrinya seringkali merasa kesal. Setelah kesal terlalu lama, maka perang dingin di antara keduanya akan semakin lama semakin parah. Jadi kaum pria kita harus mengingat sebuah pepatah yang disebut Hao Hua Yi Ju, Zuo Ni Zuo Ma Dou Yuan Ni. Sebuah kata yang baik, menjadi kerbau dan kuda juga rela. Harus memperbanyak memberi keyakinan pada istri. Misalnya, saat makan harus mengatakan, sayur ini mengapa bisa dimasak menjadi seenak ini? Nasi ini mengapa bisa dimasak menjadi begitu wangi? Bisa saja istri akan mengatakan lagi, saya pergi memasak lagi ya untukmu. Bila kamu makan sudah hampir kenyang, malah mengatakan mengapa begitu tidak enak, kemungkinan istrinya akan memberikan pemogokan kerja 3 hari untukmu. Jadi harus setiap saat meyakini pasangan. Kebersamaan suami istri juga harus memperbanyak umur. Ada satu kali suaminya Ibu Guru Yang berjalan masuk ke pintu. Guru Yang menyambutnya dan berkata, "Kamu sudah pulang?" Suaminya membawa sejumlah barang. Dia segera membantunya membawakan barang-barang tersebut. Kemudian berkata kepada suaminya, "Pulang ya pulang saja, mengapa begitu sungkan membawa begitu banyak barang lagi?" Harus diingat, tidak peduli barang apa yang dibelikan suami ketika pulang. Jangan mengeluh ini dan mengeluh itu. Bisa saja dia telah memilih selama setengah hari. Kamu tidak membantu dia membawa, tidak masalah. Tetapi menyalahkan dia membeli setumpukan barang yang tidak berguna lagi, dia akan merasa kesungguhan hatinya dan rasa antusiasnya telah diabaikan olehmu. Keterampilan suami Guru Yang sangatlah baik. Bisa memasak nasi, juga bisa menyeduh teh. Setelah Guru Chai mengamati, akhirnya menemukan kemungkinan merupakan hasil pujian dari Guru Yang. Setelah teh itu diminum, Guru Yang akan berkata, "Mengapa ada orang yang bisa menyeduh teh menjadi begitu harumnya?" Kadang-kadang juga memotong buah seperti buah jeruk. Setelah Guru Yang makan, dia berkata, "Jeruk yang dipotong ini sangatlah manis." Sering memberi pujian pada pasangan, pasangan akan semakin lama semakin merasa dia sangat dihargai. Semakin lama akan semakin paham
untuk membantu kesibukanmu. Jadi, bila di hari itu hati suaminya tumbuh sebuah pemikiran membantu kamu mencuci mangkuk, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bila ada yang dicuci dengan tidak bersih, saat ini harus menahan ketidakpuasanmu. Misalnya, telah dicuci 5 atau 6 buah, bisa saja ada 1 buah yang dicuci dengan sangat bersih. Maka kamu harus mengeluarkan yang 1 buah itu. Dicuci dengan begitu bersihnya. Pertama kali saya mencuci mangkuk juga tidak sebersih yang kamu cuci. Kamu lihatlah, apakah lain kali dia akan membantu kamu mencuci? Lain kali dia pasti akan membantu kamu mencuci, karena dia telah mendapatkan keyakinan. Sehingga perbanyak memaafkan, perbanyak keyakinan, hubungan suami istri pasti akan sangat baik. Hubungan suami istri asalkan mengikuti sebuah cara yang baik disebut 4摄法, 4 metode untuk menyenangkan hati sesama. Pasti akan dapat berhubungan dengan sangat harmonis. Ini adalah cara hubungan antar manusia. Yang pertama disebut 布施, memberi, yaitu harus banyak mentraktir dan banyak memberi hadiah. Bila suami dapat sering menghadiahkan sejumlah kado kecil pada istri, istri akan merasa kemanapun suami pergi selalu memikirkan dirinya. Jadi saat kita dinas di luar kota, apapun boleh dilupakan, tetapi tidak boleh lupa untuk membelikan hadiah kecil kepada istri. Kamu tidak boleh sekali beli langsung membeli yang mahal seperti sebuah mutiara. Seperti ini akan tidak tahan. Kuncinya adalah walaupun hadiah sangat kecil, tetapi kasih sayangnya sangatlah mendalam. Istri berulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan, maka harus membawa istri makan ke restoran. Kamu memasak sungguh melelahkan. Mari kita pergi makan ke restoran. Pemikiran kamu ini akan membuat pasangan merasa kontribusinya sangatlah berharga. Yang kedua adalah 爱语, perkataan cinta. Memperbanyak pemberian keyakinan kepada pasangan. Memperbanyak pemberian kata-kata yang membuat pasangan nyaman. Tentunya, 爱语, perkataan cinta, ini bukan hanya perkataan yang enak didengar saja. Cinta adalah dengan kesungguhan hati memperhatikan pasangan. Kita yang sebagai istri harus mengikuti suami dan mengajari anak, sehingga dalam menghadapi kesalahan-kesalahan suami, kita juga harus memberikan nasihat. Tentunya, dalam menasehati juga harus memperhatikan perilaku dan cara. Seharusnya menggunakan sikap yang bagaimana? Apakah Tijukui ada diajarkan? Ada. Jadi, apakah Tijukui dapat menyelesaikan masalah suami istri? Bisa. Kamu lihatlah. 见人善即施己. Melihat orang berbuat kebajikan, segera jadikan teladan. Yang kamu lihat adalah kelebihan pasangan, maka dia akan sangat senang. Selanjutnya, 恩欲报, 怨欲忘. Budi diingat dan dibalas, dendam dihapus dan dipangkas. Setiap saat kamu selalu ingat akan jeripayah istri, jeripayah suami, maka hubungan suami istri pasti sangat baik.
Gigi dengan lidah saja bisa beradu. Bagaimana mungkin suami dan istri tidak ada konflik? Kamu tidak mengarahkannya ke dalam hati, melupakan keinginan untuk marah. Jadi teman-teman sekalian, jangan meremehkan Tijikui karena ajaran ini dapat menyelesaikan semua permasalahan hidupmu. Selanjutnya, yang ketiga, Lixing, bertindak dengan tujuan yang bermanfaat bagi orang lain. Karena orang seringkali akan melupakan ini dan melupakan itu, kita harus sering-sering membantu pasangan mengingat sejumlah hal penting, yaitu juga setiap saat memikirkan bagaimana memudahkan dan memberi manfaat kepada pasangan. Misalnya, hari ini suami pulang kerja lebih malam, maka kita menghidupkan lampu koridor agar dia pulang ke rumah tidak akan merasa gelap gulita. Kemudian di meja dituliskan selembar tulisan. Kamu sudah lelah? Saya telah membantu kamu memasak semangkuk mie. Setelah makan, barulah tidur. Seperti ini juga adalah Lixing, bertindak dengan tujuan yang bermanfaat bagi orang lain, agar pasangan merasa betapa susahnya dia bekerja, masih ada seseorang yang menemaninya. Yang paling terakhir, Hongzhi, bahu-membahu dalam menjalankan kewajiban. Usaha bersama apa yang dimiliki suami istri? Kewajiban keluarga. Keluarga diatur dengan baik, mendidik generasi berikutnya dengan baik. Jadi suami istri harus sering berkomunikasi dalam pendidikan anak. Sebenarnya banyak sekali orang tua merasa masalah ini lebih diperlukan pemecahannya. Saat kita membicarakan pemikiran-pemikiran yang benar dengan orang yang dicintai, perilaku juga tidak boleh terlalu memaksa. Setelah pulang, kamu tidak boleh berkata kepada suamimu, mulai dari hari ini, kamu harus mendengarkan saya dalam mendidik anak. Kamu juga tidak boleh mengatakan, saya sudah pernah mendengar ajaran guru saya. Seterusnya, kamu yang harus mendengarkan saya. Bila kamu seperti ini, nantinya guru Cai tidak berani kemari lagi, karena sewaktu guru Cai di jalan, kemungkinan ada orang yang datang menghampiri dan berkata, apakah kamu adalah guru Cai? Beliau pasti akan berkata, bukan saya, karena dia sudah memiliki aura membunuh. Jadi, Hongzhi, bahu-membahu dalam menjalankan kewajiban harus mempunyai pemikiran yang sama. Kita dapat menonton sebagian CD Guru Yang, Tijikui, atau CD seminar Guru Cai dan secara perlahan mencapai kesepahaman. Bagian pelajaran ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam Tijikui. Thank you.